mana saja kamu, Sombo? Mohon maaf, Romo. Aku sudah terlalu sering memaafkanmu. Tapi khusus mengenai Kembang Tanjung, aku tidak bisa memaafkanmu. Begini, Romo. Aku ingat sekali. Aku wanti-wanti bicara padamu agar merahasiakan dulu keberadaan Kembang Tanjung. Tapi pulang dari pertemuan, kamu langsung menceritakan apa yang seharusnya kamu rahasiakan pada ibumu. Entah apa tujuannya. Sehingga ia menceritakan apa yang ia ketahui pada Ayu Sekarsari. Saya mengaku telah berbuat salah, Romo. Saya tidak bisa menjaga rahasia. Tapi saya yakin Ibunda tidak punya maksud apa-apa menceritakan tentang Kembang Tanjung kepada Ibunda Sekarsari. Saya rasa ini hanya pertukaran perasaan sesama perempuan saja, Romo. Tidak. Aku yakin kalian berkomplot. Ingin membuat suasana menjadi panas. Tidak, tidak, Romo. Itu salah besar, Romo. Kalian berkomplot. Sudah lama kalian berkomplot. Aku curiga sejak peristiwa Jenang Procotan. Kenapa tiba-tiba kamu panani tindik yang baru saja ingin membuka rahasia? Iya, Kanjeng Tumenggung. Saya melihatnya sendiri. Botol itu ada di tangannya Tindik. Bisa dipercaya kesaksian? Iya, Kanjeng Tumenggung. Iya. Gila kau Nyi Pawon! Kau fitnah aku! Cerita ini dimulai dengan Cokro Nanggolo yang sedang memarahi putranya, Raden Sombo. Amarahnya meluap karena Raden Sombo ingin membuka hubungan rahasia antara dirinya dengan Kembang Tanjung. Cokro Nanggolo memperingatkan Raden Sombo untuk tidak terburu-buru mengungkapkan hubungan tersebut. Namun, amarah sang ayah justru membuat Raden Sombo menyimpan dendam terhadap Kembang Tanjung. Dalam benaknya, wanita itu adalah penghalang utama menuju puncak kekuasaan, dan ia yakin Kembang Tanjung serta ibunya adalah pelaku kejahatan yang sebenarnya. Meski begitu, Tumenggung masih belum memiliki bukti kuat untuk mengungkap kebenaran tersebut. Sebaiknya sebelum perang antara Katumenggungan dan Gisikan, kamu tinggalkan tempat ini. Romo keliru menilai saya, Romo. Oh ya? Tidak. Aku tidak keliru menilaimu. Romo keliru, mohon dengarkan saya, Romo. Kalau saya tidak setia, kenapa saya tidak merahasiakan surat ini, Romo? Surat? Iya, surat Seto Satrio kepada saya, Romo. Ia akan menyerang lebih dulu. Betul, Romo. Dan bukan hanya itu, Romo. Dia akan menyerang bukan hanya dengan manusia saja. Kalau saya tidak mencintai Romo, tentu saya sudah pergi. Tapi karena saya sangat mencintai Romo, maka saya akan tinggal di sini dan saya akan berperang, Romo. Ampun Kanjeng Tumenggung. Ada apa? Pendekar Kembang Tanjung dan Bagus Torodipo menghadap. Ya, suruh masuk. Silakan Raden. Mohon maaf, terpaksa kami menghadap. Tidak apa. Aku juga ingin bicara dengan kalian. Kami memohon pamit. Pamit? Iya, kami mau mencari Taji Saketi. Mencari Taji Saketi? Iya, Romo. Saya mau membalas dendam. Saya mau menuntut kematian Ibu Ragil dan kakak saya, Joko Suto. Serta kematian Tembong, pamong saya. Nanti dulu. Apa urusan Taji Saketi lebih penting daripada urusan Romomu sendiri? Saya harus membuat perhitungan dengannya karena dia telah menipu saya. Dan saya sendiri harus bertemu dengannya untuk membuktikan bahwa apa yang Kanjeng Tumenggung katakan itu benar. Maksud saya mengenai peti harta karun pajang itu. Iya. Ketika pasukan Tumenggung melaporkan kemunculan Kembang Tanjung dan Bagus Seturodipo di hadapannya, kemarahan Tumenggung tak tertahan. Tatapannya penuh kebencian terhadap Kembang Tanjung. Namun, keduanya tetap kukuh untuk pergi menemui musuh bebuyutan Cokro Nanggolo, yaitu Aji Saketi. Bagus Seturodipo juga memiliki tujuan lain, mencari tahu di mana harta karun pajang disembunyikan oleh Aji Saketi.
Cokro Nanggolo mencoba menahan mereka karena merasa ada ancaman yang mengintai, namun mereka bersikeras melanjutkan perjalanan. Jika sesuatu terjadi, Raden Sombo yang bertanggung jawab sebagai kepala keamanan. Terpaksa saya dan Bagus Toro Dipo harus mencari Taji Saketi. Iya. Ini untuk membuktikan bahwa semua yang Romo katakan itu adalah benar. Dan sesudah itu, kami berdua kembali ke Katemunggungan untuk membantu Romo. Ya, apa boleh buat? Aku cuma bisa berharap. Kami akan segera kembali setelah urusan kami selesai. Raden Sombo. Iya? Saya yakin pasti Raden senang saya pergi. Tapi tolong diingat, pada saatnya nanti kita akan ketemu lagi. Kurang ajar. Rupanya kamu tahu kemelut apa yang terjadi di sini. Ya, pergilah. Lebih cepat lebih baik, agar tidak mengganggu rencana-rencana aku. Terima kasih, Den. Masukkan ke kandang. Bu. Kok sampai malam banget toh, Kang? Ya, kalau sudah sampai di kota, saya nguping sana sini dulu, Bu. Mana Putri Ambarwatinya, Bu? Di dalam, di kamarnya. Bilang ada berita penting untuknya. Berita penting apa toh, Kang? Nanti kamu tahu sendiri. Cepat, panggil Putri Ambarwati. Dan Putri Ambarwati, ada berita penting, Den. Berita penting. Ada apa ini? Ada berita penting apa? Mau ada perang. Perang? Perang apa? Perang siapa? Perangnya Tumenggung Cokro Nanggolo dengan putranya sendiri. Antara Katumenggungan dan Gisikan. Jadi Kakang Seto Satrio ada di Gisikan? Memangnya baru tahu? Dalam Gisikan kan rumah barunya Raden Seto Satrio dan ibunya Dewi Tantri. Karena mereka diusir dari Katumenggungan. Iya, perginya dari Katumenggungan saya tahu. Cerita kemudian berpindah ke Ambarwati, yang mendengar kabar buruk dari Kakutemenggungan. Ia merasa harus pergi ke sana untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, tuan rumah memperingatkan Ambarwati, menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan situasi di negerinya, Tiongkok. Setelah mendengar penjelasan, Ambarwati sedikit mereda dan mempertimbangkan peringatan tuan rumah. Untuk merebut kekuasaan. Maksudnya? Saya tahu maksudnya. Peristiwa seperti ini banyak terjadi di Cina, Putri Ambarwati. Panggil aku Ambarwati saja. Iya. Apa di Katumenggungan ada seorang selir kinasi yang menurut pengamatan sangat ingin menjadi Garwopatmi atau ingin berkuasa? Iya. Kalau itu yang dimaksud, Loro Andinilah orangnya. Putri taklukan dari Pati. Mempunyai putra Iya, Raden Sombo. yang sekarang menjabat sebagai kepala keamanan Katumenggungan. Iya, yang menggantikan Kakang Yudo Turombo. Langkah yang sempurna. Apa maksudnya? Kepala keamanan adalah jabatan strategis di Katemenggungan. Seperti halnya prajurit Bayangkara di sebuah kerajaan. Jadi kalau selir mabuk kekuasaan dan kepala keamanan bersatu, maka akan sangat rawanlah kursi Katemenggungan. Ambarwati, apakah selir Loro Andini pernah menebarkan kebencian pada Permaisuri atau pada Tumenggung sendiri? Iya, pernah. Pernah terjadi percakapan tentang pembunuhan atau telah terjadi pembunuhan di Katumenggungan? Iya. Percobaan pembunuhan terhadap Garwopatmi gagal.
pada ibu saya berhasil. Bahkan saya sendiri dituduh sebagai calon pembunuh Tumenggung. Pengawal! Pengawal! Dengan bukti kalung bermata giok yang saya terima sebagai hadiah dari Kakang Raden Sombo. Cukup. Sudah bisa disimpulkan. Perang ini adalah perangnya Loro Andini. Perang ini hanyalah siasat untuk membuat kacau Katemenggungan. Yang pada akhirnya, Loro Andinilah yang menang. Sasaran dari kekacauan adalah untuk menyingkirkan musuh-musuhnya, termasuk permaisuri, dan kalau perlu, Tumenggungnya sekalian. Puncak kemenangan yang diinginkan adalah Raden Sombo yang mewarisi dan menggantikan Ramandanya sebagai Tumenggung. Iya, kesimpulan yang benar. Dan jelas Ananda adalah korban yang sengaja dipersiapkan. Diberi kalung, diambil secara sembunyi, lalu giok yang sudah terkenal itu dijadikan sebagai barang bukti pembunuhan. Tapi pembunuhannya sendiri gagal. Bagaimanapun juga, kamu tetap terusir. Tetap buron Katemenggungan. Dan sebagai buron, kamu bisa saja ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Untuk itu saya sarankan, Ananda lebih baik bersembunyi dulu sampai keadaan benar-benar aman. Tidak, tidak. Saya harus keluar dari sini. Saya harus tampil. Saya harus berperan. Apa salahnya saya bergabung dengan Kang Mas Seto Satrio? Saya harus membalas kematian ibu saya. Saya harus... Jangan, Sabar, jangan. Bersabarlah, lebih baik bersabar. Iya. Jadilah penonton dulu. Tidak usah terjun ke air yang sedang keruh. Sebab pada kebeningan airlah, baru kita bisa melihat ke dasarnya. Kalau keadaan sudah memungkinkan, baru Ananda muncul. Percayalah, kemenangan ada pada Ananda. Iya, betul, Den. Nasihatmu baik, Tanamfu. Nasihat bijaksana dari seorang tabib bagi seorang Ambarwati yang penuh dendam dan amarah. Tapi tak mungkinkah kamu bantu aku agar pertumpahan darah tidak terjadi? Kanjeng Ratu, Iya, Condomanik, ada apa? kalau memang lembah manah dan sifat tabib Darjina itu bijaksana, apa salahnya kalau suara hatinya kita ketuk, Kanjeng Ratu? Maksudmu, Condomanik? Biarkan tabib Tanamfu menjadi penyambung, Kanjeng Ratu. Biarkan ia menghembuskan kedamaian agar tidak terjadi perang antara Tumenggung dengan putra-putrinya, Kanjeng Ratu. Mungkin Ambarwati mau mendengar, Condomanik. Tapi tidak begitu dengan Cokro Nanggolo. Tidak tembus oleh sapaan lembut tabib Tanamfu yang ia anggap sebagai orang asing, orang luar yang tidak berhak ikut campur urusannya. Kalau begitu, perselisihan paham antara bapak dan anak akan tetap terjadi, Kanjeng Ratu. Aku akan tetap berusaha untuk mencegah, Condomanik. Tetapi sampai sejauh mana aku bisa mencegah, hanya waktulah yang bisa menentukan. Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Ada apa, Koco Benggolo? Ada sesuatu yang mesti hamba perlihatkan, Kanjeng Ratu. Tunjukkan. Sini kudau, Kanjeng Ratu. Saya utusan Mataram, ingin menyampaikan surat ini, dan juga ingin menghadap Kanjeng Tumenggung. Baik, kalau begitu saya antar ke pendopo. Baik.
Di malam yang lain, Tumenggung sedang makan ketika seorang utusan dari Mataram datang. Saat itu, Tumenggung menghentikan makannya, dan hal ini dikomentari oleh Ratu Kidul. Ia mengingatkan bahwa seharusnya Tumenggung menyelesaikan makanannya terlebih dahulu. Sang Tumenggung merasa sangat khawatir, teringat pada pendahulunya yang kalah di tangan Jaka Tingkir karena kesalahan serupa, tidak menghabiskan makanan. Terpaksa menghadap. Tidak tahu kalau aku baru makan. Hamba tahu Kanjeng, tetapi mohon diketahui, yang ingin menghadap adalah utusan dari Keraton Mataram. Kenapa malam-malam begini? Katanya sangat penting, dan dia membawa surat dari Ingkang Sinuwun Panembahan Senopati. Ya sudah, suruh masuk. Nanti aku menyusul. Kasinggihan dawuh Kanjeng. Kanda, Ini aneh. Kenapa utusan Mataram bisa datang sampai selarut malam ini? Ada apa ini? Kanda, Den Ayu, seharusnya Kanjeng Tumenggung diperingatkan untuk menyelesaikan makannya dulu. Tidak baik meninggalkan makan. Kamu benar, Nyibira. Seharusnya Cokronanggolo menyelesaikan makannya dulu. Kenapa Cokronanggolo tidak mengingat peristiwa yang menimpa Haryo Penangsang, pendahulunya? Haryo Penangsang, Kanjeng Ratu? Haryo Penangsang juga meninggalkan makannya ketika ditantang Danang Sutawijaya, Jaka Tingkir, atau Mas Karebet. Akibatnya, Kanjeng Ratu? Kita semua tahu, Haryo Penangsang kalah dalam pertandingan itu. Kurang ajar kamu Danang Sutawijaya. Anda kemarin sore mau bertingkah kamu. Lihat, Aryo Penangsang tidak apa-apa. Ayo, maju kalau berani. Ya! Ya! Kenapa dengan kudaku? Ya! 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 Apakah kekalahan Haryo Penangsang bukan karena strategi perang yang diatur oleh Ki Juru Mertani, Kanjeng Ratu? Juru Mertani boleh bersiasat, boleh berstrategi. Tapi kalau Haryo Penangsang tenang, menyelesaikan makannya dulu, dan tidak menuruti hawa nafsu atau didih darahnya yang menggelegak, ia akan bisa menghadapi musuh dengan tenang. Ia akan bisa membaca strategi yang dibuat oleh musuhnya. Benar. Tapi bukankah akan terulang kembali peristiwa itu pada Sang Tumenggung, Kanjeng Ratu? Tentu saja tidak satu pun dari kita yang mengharapkan itu terjadi. Tapi kami berharap peristiwa itu tidak terulang untuk Sang Tumenggung, Kanjeng Ratu. Itulah yang menjadi harapanku. Tapi marilah kita lihat tugas apa yang diemban oleh utusan dari Mataram itu. Perlihatkan, Koco Benggolo. Sendiko Dau, Kanjeng Ratu. Mohon gungging pangaksomo Kanjeng. Saya sowan, bukan pada saatnya pasowana. Tapi karena harus sampai hari ini,
Terpaksa malam-malam begini saya menghadap Kanjeng Tumenggung. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Lama sekali kita tidak bertemu. Sekali bertemu, sudah menjadi utusan resmi Sinuwun Mataram. Ada apa? Apa ada yang sangat penting dari Sinuwun untuk saya? Saya diutus untuk menyampaikan surat ini pada Kanjeng Tumenggung. Mangir. Saya harus menyerang Mangir. Kasinggihan Dawu, Apa ini tidak salah? kalau Mangir didiamkan, Mangir akan merongrong wibawa Mataram. Inilah saatnya. Tumenggung membuktikan kesetiaan Tumenggung pada Mataram. Kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini, Ki Perenjak. Yudo Turonggo tidak ada. Sombo belum bisa dipercaya. Dan Seto Satrio sudah siap menyerang. Tapi tidak. Bagaimanapun aku harus menutupi apa yang terjadi sebenarnya di sini. Mataram tidak boleh tahu. Bagaimana Kanjeng Tumenggung? Ya. Saya akan melaksanakan perintah sesuai petunjuk. Terima kasih. Kalau begitu saya mohon izin untuk kembali ke Mataram. Ini sudah malam. Apa tidak besok pagi saja? Kabar gembira harus cepat disampaikan, Kanjeng. Dan saya tidak bisa lama-lama di sini. Pamit mundur, Kanjeng. Iya, silakan. Oh, tidak. Tidak. Ada apa, Kanjeng Ratu? Iya, Kanjeng Ratu. Ada apa? Inilah yang aku takutkan. Kenapa, Kanjeng Ratu? Lihat saja. Cokro Nanggolo harus berangkat ke Mangir. Ia harus menerima tugas itu. Itulah kewajibannya. Apa yang Kanjeng Ratu takutkan? Entahlah, Cundomanik. Aku belum bisa mengatakannya. Tapi tugas ini adalah tugas yang sangat berat bagi Cokro Nanggolo. Akan mampukah ia melaksanakan tugasnya dengan baik kalau dirinya dengan Katumenggungan? Untuk kegisikan saja Dinda keberatan, Kanda. Bagaimana mungkin Dinda mengikhlaskan Kanda berperang melawan Mangir? Apa di Mataram sudah tidak ada senopati? Kenapa harus Kanda Tumenggung sendiri yang berangkat? Dinda, seharusnya kamu bangga. Karena Kanda yang terpilih sebagai senopati Mataram untuk memerangi Mangir. Tapi Ki Ageng Mangir, Wonoboyo, mereka semua sangat sakti, Kanda. Bukannya Dinda meragukan Kanda, tapi... Sudahlah. Ini ibarat makan buah si malakama. Dimakan salah, tidak juga salah. Berangkat salah, tidak juga salah. Tetapi akan menjadi sangat salah kalau Romo tidak berangkat. Apa kata Sinuwun Mataram nanti kalau sampai tahu bahwa Tumenggungnya Balelo? Tumenggungnya membangkang terhadap perintah. Mataram menaruh harapan besar kepada Romo. Kenapa Romo menyia-nyiakan kesempatan ini? Aku tidak menyia-nyiakan kesempatan. Tapi bagaimana dengan Ketumenggungan? Kalau separuh prajuritnya aku bawa. Jangan khawatir, Romo. Saya akan menjaga Katumenggungan ini dengan segenap jiwa dan raga saya. Tapi bagaimana kalau Seto Satrio benar-benar menyerang? Saya sudah katakan, Romo, bahwa saya akan menjaga Katumenggungan ini dengan segenap jiwa dan raga saya, Romo. Bagus. Bagus, Nanda Raden. Dengan demikian langkah kita untuk menguasai Katumenggungan akan semakin mudah. Dan jangan khawatir,
Kalau perlu, aku sendiri yang akan membunuh Ayu Sekarsari. Sedang apa kau, Cokronanggolo? Ketakutan? Ajalmu sudah dekat, Cokronanggolo. Kutuku akan menjadi kenyataan. Pergi kau, Ingin! Jangan kau ganggu aku lagi! Utusan Mataram ternyata membawa perintah untuk memerangi Mangir. Tumenggung terdiam, diliputi keraguan. Ia tahu ini adalah tugas berat yang mungkin membawa malapetaka. Namun, setelah berpikir panjang, Tumenggung akhirnya menerima perintah tersebut. Meski dihantui kebimbangan, ia memutuskan meminta bantuan dari guru lamanya, berharap ada pencerahan dalam situasi yang semakin rumit. Saya sowan. Sembah saya. Silakan masuk. Silakan masuk. Janur Gunung Anak Mas Cokronanggolo. Silakan duduk. Sudah lama kita tidak jumpa. Ada apa? Aneh. Repot-repot mau datang ke gubukku. Ada yang sangat penting, anak mas. Mohon maaf, Guru. Hari ini, saya baru bisa sowan. Tidak apa, anak mas. Guru memang hanya untuk dilupakan. Dan hanya diingat kalau dibutuhkan. Tapi, bukan begitu, Guru. Ketika anak mas senang, kamu lupakan ajaran orang tua ini. Tapi, Guru, anak mas Cokronanggolo, kamu harus ingat bekal apa yang telah aku berikan ketika anak mas akan diangkat sebagai Tumenggung. Ingat. Kalau nanti kamu jadi pemimpin, milikilah, punyailah, atau peganglah sifat yang dimiliki oleh bumi, matahari, bulan dan bintang.
angin, air, dan api. Iya. Jadilah seperti bumi yang selalu memberi, matahari yang selalu menerangi, bulan yang memberikan keteduhan dan kesejukan, bintang yang selalu menjadi petunjuk di saat gelap. Jadilah seperti angin yang bisa menelusup kemanapun, sehingga bisa memahami keadaan. Jadilah air yang selalu mengalir ke bawah dan merata, dan bersifatlah seperti api yang adil dan tak pandang bulu. Iya, Guru. Tapi anak mas lupa. Kursi temenggung yang anak mas duduki seakan segalanya. Bukan sifat baik yang anak mas kembangkan, tetapi malah sebaliknya yang terjadi. Guru, aku tidak mengerti. Kenapa anak mas menjadi angkara murka? Maunya menang sendiri dan tidak mau mendengar orang lain, dan jauh dari sifat adil. Tapi Guru, Saya tahu saya salah. Saya tahu saya banyak dosa. Tapi mohon diketahui, Guru, saya sowan ke sini untuk mohon petunjuk. Mohon bekal agar saya bisa menang melawan Mangir, Guru. Mangir? Anak mas mau berperang melawan Perdikan Mangir? Melawan Wonoboyo Ki Ageng Mangir? Itu perintah berat yang akan saya laksanakan, Guru. Apa yang kamu harapkan dari gurumu yang sudah tua ini? Saya butuh bekal, Guru. Bekal apa lagi? Bekal yang paling berharga sudah aku berikan tetapi tidak dijalankan. Lalu bekal apa lagi? Apapun yang akan Guru berikan, akan saya jadikan sarana untuk kemenangan saya melawan Mangir, Guru. Mohon, Guru, berilah saya sesuatu. Berilah saya sesuatu, Guru. Baik, anak mas. Seberapa besar kesalahanmu, aku tetap menolongmu. Ada satu bekal yang harus selalu kamu ingat. Kamu harus selalu ingat kepada yang satu. Sini mendekat, akan kubisikkan sesuatu padamu. Anak mas, ada satu kalimat ampuh yang akan bisa anak mas jadikan pegangan. Bukan saja menyelamatkan anak mas dari perang melawan Mangir, tapi juga akan bisa menyelamatkan anak mas dari bencana dunia dan akhirat. Ketakutan apa yang menyebabkan kamu jadi ingat kembali pada gurumu, Cokronanggolo? Kamu takut mati? Takut kutuku terlaksana? Pergi kau ingin, pergi! Kenapa kau ganggu aku? Hah? Kenapa kau bayang-bayangi aku terus? Pergi kau! Sini, Wingit! Berwujudlah! Berwujudlah biar ku remas kau! Cepat! Sini!